Buddha. Arahami anda jaya sugata amita virajan lalita dulan Charana diuva samayamagan sukhadang sarana panamami jinan Sambodhe thavi senja dada senja sasake Penja sada sasani namami sira saman Abhagavaluka gega nanda nibuddha jinam Te sanamija sanginja adarena namama namekara nuva vinaitva sabhe uvadwe Aneka andraya pi vina sandu asisato Tanengro ma viro vidingro ma yasa Saringo loka ito divingro jutidra Korinya jana pamaga mengaro pulisa savo sumano diro rivedo retiho deno Sovita guna samano nomada sijano dhamma paduma loka bajo donarado varasarati Padumudra satta saro sumedo eka bukalo Sujato savaloka gopiyata sinara savada sikaruni kodamada sitamo nuda Saitato samaloke te savarada samvaro bhusavarada sambuddha vipassi janubamo Sikhi savaito satta visavu sukhadayako Kakusana sattva gona gamra ananyo kasavo siri samano godamo sajjabugo Te san sajjena silena gandini tavalena ja Devi ame nurakhandu arogena sukhena ja Devi tome nurakhandu arogena sukhena ja Sadhu, sadhu, sadhu. So today I was sharing the Girimanala Sutta, no? So Girimanala Sutta we chanted yesterday, no? Here, no? Yesterday, the Thursday, now we chant the Girimanala Sutta. So I also have idea, no? To share the Girimanala Sutta here. No? Nah, jadi topik malam ini terkait Girimananda Sutta, ya karena kemarin ada pelafalan parita di bawah. Kemarin malam ada pelafalan parita yang judulnya Girimananda Sutta. Ya, makanya saya dapat ide itu kemudian dijadikan untuk topik malam ini. So Girimananda Sutta had a 10 possession, 10 sannyas. So therefore, this 10 possession sutta surely we have to remember in the Namara Nikaya, in Guttara Nikaya, no, number 10 book. We call 10 possession, right? 10 possession, those called Dasa Nipada, no, 10, book number 10, no, in Guttara Nikaya, no. Ya, jadi di dalam Girimananda Sutta itu membahas tentang 10 persepsi, ya. Jadi Girimananda Sutta ini sendiri itu merupakan sutta yang bisa kita temukan di Tipitaka di bagian Sutta Pitaka di Anguttara Nikaya, ya, di bagian Dasa Nipata. So according to the Chatta Sangayana, even though the Nipata are many, but we have 3 books only. Therefore, this number 10 book are under the volume 3. In Guttara Nikaya, volume 3, page number 342 to 345. No? Ya, jadi berdasarkan Chatta Sanggayana, artinya kesepakatan dari konsili ke-6, di situ walaupun di dalam bagian ini ada banyak nipata, ada banyak kelompok-kelompoknya gitu ya. Tapi dasa nipata ini masuk dalam volume yang ketiga, jadi buku yang ketiga. Anguttara Nikaya itu cuma ada 3 buku gitu.
Jadi di buku yang ketiga dari halaman 342 sampai 345. Ekam samaya bhagava savatiya viharati jetavani anatha pedika sarami. At one time, the fortunate one, the Buddha was dwelling near Savatthi at the Anathapindika monastery. No? This monastery is a Jetavana monastery. No? Jadi yang pertama-tama itu kan dari Ekang sama yang Bagawa ya. Ini kata-kata dari Bante Ananda. Jadi suatu hari yang terberkahi tinggal di satu wihara yang di dekat Sawati gitu ya, namanya Wihara Jetawana gitu. So in this sentence, the subject is a Bhagava Buddha. No? Subject is a Buddha, the verb is a Viharati. No? So therefore, Bhagava is a, Buddha is a singular. So verb also singular, Viharati. No? At the time, Ekasamaya is the display that the time, at one time. At that time, another located case is that Savatiyan. No? Savatiyan and no, Jetavani and Arami. No? These are display the location. No? Like location and the Google Map location. Savati. No? So Jetavana monastery are near the Savati, outside the Savati. Therefore, they use a located case. No? So this monastery are donated by Anathapindika. No? Therefore, this monastery called Anathapindika monastery. No? Nah, jadi kalau secara kalimat palinya ya, kalau kita bedah di sini dalam satu kalimat ini yang menjadi subjek atau pelaku itu adalah Bagawa. Jadi Bagawa merujuk pada Buddha ya kan. Bagawa itu sebagai pelaku. Di sini subjeknya itu adalah subjek yang singular, tunggal-tunggal ya. Nah, kemudian kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah wiharati, sedang berdiam. Berdiam atau tinggal di gitu kan. Jadi pelakunya Bagawa, kata kerjanya adalah wiharati. Jadi artinya Buddha sedang tinggal di apa? Di sini dikasih beberapa keterangannya di belakang. Jadi keterangan waktunya adalah ekang samayang, suatu ketika, satu hari gitu ya, satu waktu. Itu namanya keterangan waktu. Kemudian ada juga keterangan tempat. Keterangan tempatnya apa? Di situ di dekat Sawati ya. Di dekat kota Sawati ada satu wihara Jetawana ya. Jetawana itu merupakan wihara yang didanakan oleh Anathapindika, makanya disebut sebagai wihara Jetawana yang milik dari Anathapindika itu. Dan juga di sana ada kata arame yang artinya taman gitu ya. Di taman wihara Jetawana yang didanakan oleh yang milik dari Anathapindika gitu. Itu keterangan tempatnya. Sama kayak di Google Map kan ada keterangan jalan ini, kabupaten ini gitu kan. So here is a Nauyana Arami. Nauyana Arami. No? Ya. Nauyana Jetawana Arami. This is a Nauyana Arami. Medan Wiharati. Ya, sama kayak ini kalau wihara ini bisa disebut sebagai Nauyana Arame gitu ya. Nauyana Arami. So who offer? Who offer is maybe no maiden devotees offer. So maiden Dayika. Medan Dayako. Maiden devotees offering. So this called maybe the maiden Nauyana Arami. Not the Silinga Nauyana. This is a maiden Nauyana. Ya, jadi kalau wihara ini siapa yang dana gitu, misalkan kita bilang umat-umat dari Medan gitu ya, maka mungkin kita bisa bilangnya Medan Nauyana Arame gitu ya. Jadi membedakan sama Sri Lanka Nauyana Arame gitu. Here the Bhagava, no?
Bhagawa is sometimes referred to Buddha, sometimes they refer to the quality. No? So you can see Bhagawa, you can see the many places. No? So every day you chant there. No? Every day you chant the Buddha quality. No? How you chant? Iti piso Bhagawa, right? Yeah. Iti piso Bhagawa you chant. So iti piso Bhagawa, this meaning is the blessed one. The Buddha is as such. This Bhagawa is referred to Buddha only, the person. No? After that, Arahant Sama Sambuddha, you can chant Iti piso Bhagawa Arahant Sama Sambuddha. Vijja Jarana Sampanno Sugato Loka Vidu. Anuttara Buddhisadhamma Sarati Sattha Deva Manusana Buddha Bhagawa. Number 9 also Bhagawa again. No? So this Bhagawa is the quality, no? Not the refer to the Buddha. No? So first Iti piso Bhagawa is refer to the Buddha. So Bhagawa, that Buddha. So meaning is that meaning. No? So meaning is that meaning. That meaning. No? That meaning. No? That Buddha is a such quality like that. So first Iti piso Bhagawa is only just name only. So last Bhagawa is the quality of the Bhagawa, the meaning. No? Kemudian tadi kan kita ada menemukan Ekang sama yang Bagawa ya. Bagawa di sini itu sebenarnya punya dua arti. Itu bisa salah satu dari dua arti ya. Jadi kalau kita kan sering menemukan kata Bagawa misalkan di Buddha Nusati kan, kita kan melafalkan tadi iti piso Bagawa gitu kan. Terus di akhirnya ada juga Buddho Bagawa Ti gitu kan. Nah, di dalam satu Buddha Nusati pun ada dua kata bagawanya. Tapi sebenarnya dua kata bagawa ini merujuk pada arti yang berbeda. Jadi kata bagawa yang pertama, bagawa kan artinya terberkahi ya. Kata bagawa yang pertama itu berhubungan dengan kata so di depannya. Yang artinya kalau mungkin dalam bahasa Indonesia, dia yang terberkahi. Artinya merujuk pada orang, yaitu Buddha. Sedangkan di akhir, Buddho Bagawa gitu kan. Di sana kan kita udah mengucapkan kualitas-kualitas dari Buddha, mulai dari arahan sama Sambuddho. Jadi kalau dihubungkan maka Bagawa yang terakhir itu adalah kualitas, bukan Buddha lagi gitu. Jadi kualitas dari Buddha yang bernama Bagawa artinya terberkahi. Yang apa artinya memiliki banyak berkah gitu. Itu kualitas. Jadi beda. Yang pertama So Bagawa, dia yang terberkahi. Terakhir adalah memiliki banyak berkah gitu. Jadi dua arti yang berbeda. So Bhagawa also there are six esoteric qualities. No, Bhagawa. This meaning also very wide meaning. No, Bhagawa quality. Isriya, Dhamma, Yasa, Siri, Kama, and Payata. No? So Isriya Bhagawa, Dhamma Bhagawa, Yasa Bhagawa, Siri Bhagawa, Kama Bhagawa, Payata Bhagawa, like that. There are six kind of Bhagawa. No? Among the six kind, no, Isriya, no, Isriya is no, generally there are 8 meaning Isriya also, no. Anima, Mahima, Lagima, Patti, no. Pakama, Isita, Wasita, Yathakama, Wasayita, etc. There are 8 meaning again, no. So I must say again, Bhagawa is there are six kind of the Bhagawa. No? Isriya, Dhamma, Yasa, Siddhi, Kama, and Payata. Among the six, this Isriya also has another 8 quality, no? Another 8 meaning. No? This 8 is number 1, anima. He can make the very smallest atomic size. Buddha can create very smallest size. Mahima is he can make the big size. No?
as big as he can do. Lagima is that he can travel like that in the sky, like aeroplane. He can travel like aeroplane in the sky. Very light. Patti is that sometimes he want to reach to the human world to Brahma world. Suddenly he can reach to the Brahma world. Like Medan to Jakarta, suddenly he can reach to Jakarta like that. This is called Patti. Okay, this translate fast. So fast that six kind, six bhagawa. Nah, jadi kualitas bagawa itu sebenarnya terdiri atas 8 kualitas sebenarnya. 8 hal yang Buddha memiliki berkah gitu ya. Jadi yang pertama adalah ada 8 tadi kan, Isarya, kemudian ada Dhamma, Yasa, Siri, Kama, Payata. Nah, Isarya ini sendiri ada 8. Sorry, tadi yang Bagawa itu ini ada 6 ya. Jadi Isarya, Dhamma, Yasa, Siri, Kama, Payata ada 6 kan. Nah, tapi yang Isarya itu merupakan satu kualitas apa ya namanya? Memiliki istilahnya memiliki apa ya? Kayak presiden punya kekuasaan yang besar gitu ya. Sama seperti itu Isarya itu punya kekuasaan besar. Jadi ada 8, satu namanya anima. Anima itu Buddha punya kekuasaan untuk membuat tubuhnya sekecil yang dikehendaki, bahkan sekecil atom gitu ya, sekecil bisa sembunyi di jari-jari. Atau yang kedua namanya mahima, bisa membuat menjadi sangat besar sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga adalah lagima, bisa membuat tubuhnya itu ringan sampai bisa melayang di udara. Ataupun yang keempat itu ada pati. Pati itu bisa berpindah tempat dengan sangat cepat sesuai dengan kehendaknya gitu. Dan tempat yang sangat jauh juga gitu. Itu 4 dari 8 kualitas Isarya tadi. Jadi apa tadi namanya? Punya kekuasaan tinggi. Isriya, they also translate the weight power, authority. He can control his mind. Artinya punya kekuasaan penuh atas batinnya ya. Jadi punya kekuatan kehendak yang besar gitu. So Buddha can make the atom inside. Sometimes he can walk inside the mustard seed, like sesame seed. He want to walk inside, he can walk. Sometimes he want to cover the whole wall by the body. He can make the body very big at that time. Nah, jadi yang tadi anima itu bisa membuat tubuhnya sangat kecil ya. Bahkan disebutkan kalau Buddha menghendaki untuk berjalan di dalam biji sesawi itu mungkin sekitar ukuran biji wijen lah ya. Jadi biji sesawi, Buddha bisa membuat tubuhnya sekecil itu sampai bisa berjalan di biji sesawi. Atau kalau mau membuat dirinya menjadi besar yang mahima, bahkan Buddha bisa membuat tubuhnya menutupi satu dunia gitu dengan tubuhnya saja. Itu mahima. So Buddha can fly in the sky, like the bug, like that. He can fly to human being world to in the sky, sometimes traveling in the sky. He can make his body very light. This meaning. Now Patti is sometimes he doesn't want to show anybody. Suddenly he want to reach to the certain place. At the time, as far as their mind can travel like that. So the Buddha can travel even to the Devari and Brahmari bodily in an instant. Nah, yang ketiga itu istilahnya bisa terbang. Jadi Buddha itu mau membuat tubuhnya sangat ringan sampai bisa melayang di udara, mau pergi kemanapun bisa dengan cara melayang gitu ya, bisa cara terbang. Itu kualitas dari lagima ini. Yang keempat itu tadi ada pati ya. Jadi Buddha misalkan dari alam manusia mau pergi ke alam dewa, dalam sekejap aja, secepat pikiran bisa pindah gitu ya. Dari alam manusia langsung hilang, muncul lagi di alam dewa gitu.
secepat itu bisa berpindahnya. Bahkan orang nggak sadar gitu kan. Ini ketika lihat Buddha tiba-tiba nggak lihat lagi udah di alam Brahma. Number 4 is apakama. Pakama is that he can accomplish anything that he wishes. No? So this is called Pakama. No? Number 6 is a Isita. No? Isita is a diminuting the weight of the other. All the Buddha routine is accomplished through this power. All beings have to fulfill the wish of the Buddhas. So Buddha can be organized to other, this meaning. No? Isita is a Buddha organizing power is a very, very powerful. No? Even the elephant, no, like Nalagiri elephant, no, elephant want to care to the Buddha. Buddha using the meter admonish to the elephant, Nalagiri elephant, and then the elephant there bound down to the Buddha, no, Nalagiri elephant, no. So such kind of power Buddha has Isita, organizing power, no. Vasita is a Vasita is a second power, Ispa. No, any second power he can do. No. Number 8 is a Yatha Kama Vasayita. No. He has a complete control over the jhanis exhaustion. No. Sometimes he want to, he want to show that twin miracle, and then he can make completely one side water appear, one side fire appear. One eye fire coming out, one eye, another water coming out like that. No? If he want to do, he can do completely. This called Yatha Kama Vasayita. No? There are another 4. So altogether 8 quality or Isriya. So can I translate the English also, for the Pakama? Can I translate the English also? Yes. Yeah. So I will chant the Burmese first. No? After I Anima lagi ma pati pakama mahi ma tata Isita javasita jayatha kama vasayita Isriya guno veda wonde abati pogalam Anima sa anunyudame tinge buha panay swabi anima budo lagang Lagi ma sa liwe rwe pa wa mola tut ငယ်များဘုသင်ထက်ကောင်းခင်ဝဲခြေလင်းနေသောကြွယ်သောနိုင်ပြီးအစွမ်းရှိသည့်လကိမာဘုတော်၎င်းပတိသသဒိဋ္ဌံသည်စိတ်ကြံနိုင်သာလိုရဒေသမသများသို့မကြာရာလျခဏချင်းပရောက်သောနိုင်ပြီးအစွမ်းရှိသည့်ပတိဘုတော်၎င်းပကမ္မသလိုရပကမ္မသ မိမိကိုယ်ကိုလိုရာပိုးသင်းဖန်ဆင်းနိုင်ပြီးအစွမ်းရှိသည့်ပါကမ္မဘုဒ္ဓော၎င်းပါကမ္မ is he can create many appearance no sometimes he want to do that like king no he can create like the king sometimes he want to do that like the rich people he can create like rich people like that no therefore some the Buddha you can see our Buddha are like the king many clouds many the equipment like that like the king. So Buddha can create like that. No, this called Pakama. No, Mahimasa Shilonyango Jize Lo Biruba Buan Panay Swabi Mahima Buddha Lagang. Tata Buddha Udamajaya Tumadaba Ididasa ပရိသတ်တို့ကိုမိမိလိုကိုဆောက်ကျင်းနိုင်ပြီးဣတိတာဘုတော်၎င်းဝတိတာစာဣတိသောဝတိဘော၌သူဘောမဲ့ရှိပြိုင်အောင်စွမ်းနိုင်သောဝစီတာဘုတော်၎င်း
Yada gama wasahita sakagintyan yudhishu sati lili wawa tutanya bin jise jili mati maja meshiya ve loa mati jise na biya swanshiti Yada gama wasahita budolagang Iti tulin idriya guno bina yanu sutaya idriyahu Shiva sono gunin jisuro mudado Abdi bogalang တေမေယီလူမရှိမူရဲ့လူထဲလဲညာနဲ့ထဲလဲသာဓမ္မညာယုထောသသခင်ဘုရားရှင်ကိုအဟံဘုရားတိတော်သည်ဝန္ဒေဝန္တာမိဧတရိယရှိဝသုဂုတော်ကိုအာယုညွန်ထအလေးထား၍ရှိခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာ Sadhu, sadhu, sadhu. This pay homage to the Buddha by using this Asriya meaning. This stanza is a pay homage to the Buddha. No? So this pakama is can create many appearance. This called pakama. No? Jadi tadi kan 4 udah ada ya. Ya, anima, mahima dan seterusnya. Kemudian yang kelima itu namanya pakama. Ya. Pakama ini singkatnya mungkin bisa berubah wujud sesuai keinginan. Jadi misalkan ketika Buddha, ya di sini dikatakan ketika Buddha mau berubah wujudnya menjadi seorang dewa, maka seketika langsung berpenampilan seperti seorang dewa gitu. Ketika misalkan Buddha pergi ke sistem dunia yang lain dan mau membabarkan Dhamma, kadang Buddha menyamar jadi raja di sana ya dan membabarkan Dhamma sebagai raja. Jadi ketika menjadi raja, penampilannya, wibawanya, suaranya semua berubah seperti seorang raja gitu. Ini kekuatan dari pakama, kemampuan Buddha untuk merubah wujud sesuai yang diinginkan. Dan yang keenam adalah isita. Isita ini adalah Buddha mampu mendominasi niatnya, mendominasi keinginannya, melampaui keinginan orang lain gitu. Jadi misalkan ketika Buddha mau menenangkan gajah Nalagiri yang mabuk ya, padahal gajah Nalagiri kan berniat jahat, bahkan ingin membunuh Buddha gitu kan. Tapi Buddha hanya dengan kekuatan metanya saja itu bisa mengubah yang tadinya gajah yang sangat kejam berubah menjadi gajah yang tunduk gitu. Nah, ini kekuatan Buddha yang bernama Isita ya, mampu mendominasi keinginan orang lain. Yang ketujuh wasita. Singkatnya wasita ini kemampuan dalam abinya. Jadi kekuatan supranaturalnya Buddha itu yang sangat besar gitu, yang paling besar. Jadi dalam menguasai berbagai abinya maupun menguasai berbagai jana gitu ya. Seperti ketika bertarung dengan naga Uruwela di sini dikatakan bahkan bisa melampaui kekuatan dari naga Uruwela. Ketika naga Uruwela menyemburkan api, Buddha bisa menyemburkan yang lebih besar gitu. Atau gas beracun, Buddha juga bisa menangkalnya gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan Buddha dalam hal kekuatan gaib juga. Yang kedelapan, memiliki kendali penuh atas kemampuan pencerapan jananya dan juga dalam hal menunjukkan kesaktiannya. Jadi bukan hanya bisa memunculkan kesaktian, Buddha juga bisa melenyapkan kesaktiannya sesuai keinginan gitu. Makanya di sini Buddha bisa menunjukkan yang namanya mukjizat ganda ya, keajaiban ganda di mana Buddha dalam sekejap ya di satu sisi mengeluarkan api, di sisi lain mengeluarkan air gitu. Jadi ketika mengeluarkan api, sekejap langsung dimatikan, keluar air. Sekejap dimatikan, keluar api lagi. Jadi bergantian seperti itu sangat cepat. Hanya Buddha yang bisa melakukan seperti itu. Di sebagian tubuh atas keluar api, bawah keluar air, terus ganti lagi, atas keluar air, bawah keluar api. Itu namanya mukjizat ganda. You can see that Thailand, 2 days ago we visited this Buddha. In Thailand. With the 2 kapia.
So this Buddha you can see, this normal not normal wearing. You like the cane, right? Like the cane. You can see like cane. This also has the crown also has. No, this wearing is like the cane like that. So in Thailand, many appearance like that. In Thailand, not Indonesia. Jadi ini contoh yang pakamah tadi ya. Udah bisa berubah wujud. Jadi di sini saya ada sama dua kapia baru kunjungi ini wiharanya di Thailand 3 hari yang lalu. Jadi di sana Budanya dibuat wujudnya seperti seorang raja, bisa lihat ya. Itu ada gelang-gelangnya, ada kalungnya gitu kan. Itu pakaian seorang raja, bahkan ada mahkotanya gitu. Jadi ini ibarat Buddha sedang menyamar menjadi raja untuk memberikan Dhamma talk gitu ya. Yeah. This Buddha in the Ayutthaya, Asian city Buddha, Asian city. Rupanya di Thailand bagian Ayutthaya ya, kota apa? Kota tua, apa sih? Ayutthaya ya. Ayutthaya. So this Isriya, the Monday, the with power, and also supramandal power also has, no. Lokuttara Isriya is Buddha can enter the Rataphala, no, quickly. Sometimes Buddha give the motto, like after giving the motto, the audience they listener they call sadhu sadhu sadhu. This period is maybe a few seconds only like that. Sadhu sadhu sadhu. During this period also Buddha enter the Rataphala Samapatti. Now quickly can enter the Rataphala Samapatti. This called Buddha Lokuttara Isriya with power. No? Supramandal with power or the Buddha. No? Nah, 8 yang tadi disebut sebagai otoritas yang duniawi ya, dalam lingkup duniawi. Itu tadi 8-nya. Tapi Buddha juga punya otoritas dalam hal adi duniawi. Jadi dalam hal adi duniawi ini menyangkut Maggaphala berarti kan. Dan Buddha mampu untuk masuk ke dalam phala samapati dan keluar sekejap sesuai keinginan. Gitu. Jadi kadangkala biasanya ketika Buddha setelah membabarkan Dhamma, selesai membabarkan Dhamma kan umat-umat mengucapkan sadu 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 gitu kan. Itu kan paling berapa detik doang. Tapi selama umat mengucapkan sadu sadu sadu, Buddha saat itu masuk dalam phala samapati. Selesai sadu, keluar lagi. Jadi dalam waktu sekejap itu Buddha berada di dalam phala samapati. Ini merupakan yang jenis Lokuttara Citti ya, Lokuttara Citti Sariya yang otoritas yang adi duniawi. So Buddha like very much to enter the phala samapatti. Therefore, even this calling sadhu also Buddha enter the phala samapatti. At the time Buddha had with power. So Buddha enter the samapatti. At the time this Buddha mind are more flesh, more get energy to get another Dhamma talk like that. So Buddha not listen you are calling sadhu. Buddha at that quickly enter the samapatti. At that he take nibbana as object. He experiencing the taste of the nibbana peacefulness only. At the time Buddha mind are very peaceful maybe like that. Jadi Buddha sangat sangat senang untuk masuk dalam phala samapati ya, dalam pencerapan buah kesucian ya. Di ketika bahkan sesingkat kita mengucapkan sadhu, Buddha nggak perlu mendengar kita ngucapin sadhu sebenarnya. Buddha nggak mendengar kita ngucapin sadhu, Buddha langsung menikmati nibbana sebagai objek aja dalam absorpsi yang disebut sebagai phala samapati. Jadi selama masuk dalam phala samapati,
objek yang diambil Buddha adalah nibbana. Jadi Buddha menikmati kebahagiaan nibbana pada saat itu. Okay, this is Isriya. Isriya meaning, no? Loki and Lokutara book, no? Lokutara, Isriya and Lokiya. Loki, Chaita, Isriya book, no? So after Isriya, another is a Dhamma. Why is that Dhamma? No, Dhamma meaning is yeah, you are right. Dhamma is a mega phala nibbana. This is called Dhamma. No, mega part knowledge, phala, choosing knowledge, nibbana. This is called Dhamma. The Buddha possessed the Dhamma also. No. Kemudian yang kedua, tadi kan Isaria itu ada 8 yang duniawi, kemudian 1 yang adi duniawi kan. Nah itu namanya Isaria, kekuatan otoritas ya. Yang kedua adalah berkah yang disebut Dhamma. Dhamma di sini apa maksudnya? Yeah. Dhamma di sini adalah lokutara Dhamma ya, artinya hanya apa fenomena-fenomena adi duniawi. Buddha sudah mengalami semua fenomena adi duniawi, yaitu 4 lokutara maga ya, 4 jenis maga dan juga 4 jenis phala dan juga 1 nibbana. Buddha sudah mengalami 9 jenis lokutara dhamma tersebut. Dhamma, no? Okay. After that, number 2 Dhamma. So number 3 what? Yasa. Yasa. Fame. Yasa is a famous. Buddha is the most famous person in the world, no? And also many followers, no? So this called Yasa, no? Nah, kemudian tadi itu Dhamma ya. Fenomena yang adi duniawi. Nah, yang ketiga apa? Berkah yang ketiga adalah Buddha memiliki berkah ketenaran ya. Yaitu disebut sebagai yasa. Buddha itu merupakan makhluk yang paling terkenal, yang paling dikenal oleh semua orang, semua makhluk gitu ya. Tanpa tertandingi gitu. So therefore Buddha reputation is very pure, no, very great reputation, no. This is Yasa. Okay, now number 4 is the Siri. Siri. Siri is the splendor of the physical perfection. Siri is like handsome. Buddha has 32 major sign and 80 minor sign. No, 32 major sign. No, and 80 minor sign. So full of the sign, good sign with the Buddha body. So at the time Buddha are very handsome. No? So this meaning is a Siri Bhagava, no? Siri. No? Nah, jadi Buddha memiliki ketenaran yang sangat murni dan sangat luar biasa ya dibandingkan semuanya. Yang keempat itu adalah berkah yang disebut sebagai siri. Siri ini maksudnya adalah penampilan fisik ya. Jadi Buddha merupakan seorang yang memiliki berkah penampilan fisik terhebat gitu ya. Karena Buddha memiliki apa? Memiliki 32 ciri manusia agung lengkap. Nggak ada kurang satupun. Itu 32 ciri manusia agung, ciri yang besar. Ada juga 80 ciri yang kecil dari seorang manusia agung. Jadi 32 yang besar tambah 80 yang kecil lengkap, gak ada yang minus. Itu Buddha yang punya. So number 5, karma, power of the compassion. No? So karma is a sensual pleasure, although we call the karma. No? The desire, sexual desire, also sometimes we call the karma. No? Karma watu. Here karma is refer to desire, but the desire is no? What Buddha desire accomplish this meaning. Maybe Buddha want to make the
Uttamananda tonight as a arahant. Okay, Buddha can do. Buddha can make Uttamananda attain the arahant tonight like that. A Buddha desire, no, like that. So seeing the Uttamananda parami, no parami cannot do. If Uttamananda was a parami, no, and also Buddha also had desire, Buddha can make, no, Uttamananda to become the arahant tonight, no, no. So such kind of the karma, no, Buddha can make according to his desire. This called karma bhagava, no, accomplished power, no. Nah, yang berkah yang kelima ini disebut kama. Kama ini kan kalau dalam sehari-hari kita familiar dengan arti kesenangan indrawi ya. Tapi di sini kama itu memiliki arti yang lain, yaitu harapan atau aspirasi. Jadi dalam hal berkah secara aspirasi, Buddha itu juga yang paling tinggi kan. Karena Buddha memiliki aspirasi untuk membawa manusia ke kebebasan ya, membawa umat manusia ke kebebasan, dan mulai dari itu kemudian ya dari bodhisatta gitu kan. Kemudian juga Buddha memiliki kemampuan dalam hal harapan, misalkan Buddha mengharapkan Uttamananda untuk mencapai kesucian arahat malam ini juga. Itu Buddha bisa. Pertama Buddha bakal melihat Uttamananda punya parami yang cukup atau enggak gitu ya. Kalau punya parami yang cukup dan juga Buddha pengen buat Uttamananda jadi arahat, Buddha bisa membuat itu tercapai gitu. Jadi dalam hal pencapaian ini, itulah yang disebut sebagai berkah yang nomor 5, kama. Yeah, so sometimes Buddha gave the motto on the way, on the road, no? Like Bahia Darusiya, listening the motto on the road. At the time, Bahia Darusiya is as a layman. At the time, this listener attain arashit quickly, no? Because Buddha knew he has a parami. So on the way, Buddha can get the motto, no? No, suddenly, no, no, very a few word only given the motto, no? Attain arashit. After that, he requested to become the bhikkhu. At that time, Buddha, no, advised to find the route, no, for ordination. Without route cannot ordain. So searching the route all the way, he passed away, no, no. So he cannot ordain yet, no, but already arahant, no. No, because if not ordained, he had to die. Because as layman can stay there, no, only one day only. Shall not be not tomorrow. If want to be continue the life, have to ordain as a monk. No. So like tonight that Puttamananda Ate Arashi, so quickly ordain like that. Otherwise, Puttamananda have to pass away. Nah, jadi salah satu contoh ya, bahkan ketika di tengah jalan, pada saat itu ketemu seorang bernama Bahia Darusiya. Bahira Darucariya ya kan. Jadi dia umat awam gitu, Bahira Darucariya ini. Jadi di tengah jalan Buddha ketemu dengan Bahira Darucariya, Buddha tahu dia punya parami, Buddha ingin membuat dia arahat. Sekejap itu juga bisa. Jadi Buddha cuma membabarkan dhamma yang sangat singkat. Seketika itu Bahira Darucariya mencapai kesucian arahat. Ya, tapi Bahira Darucariya ini kan dia umat awam. Buddha pada saat itu bilang meminta dia untuk mencari jubah dan mangkok kalau mau ditabis gitu. Karena kalau seorang arahat sebagai umat awam, dia hanya bisa bertahan 1 hari.
Sebagai manusia umat awam cuma bisa bertanda satu hari, misalkan Uttamananda malam ini capai arahat, malam ini dia harus tabis. Tapi kalau dia nggak tabis, maka dia harus parinibbana malam ini juga gitu ya. Jadi salah satu cara supaya dia bisa bertahan lama maka dengan cara ditabis gitu. Makanya Bahira Darcarya ini diminta untuk mencari jubah dan mangkok baru bisa mendapat penabisan. Nah, tapi dalam perjalanan mencari mangkok dan jubah itu dia meninggal di tengah jalan gitu. Jadi umurnya Bahira Darcarya memang udah singkat, tapi Buddha juga masih bisa buat jadi arahat gitu ya. Untungnya meninggal sebagai arahat gitu. So why Buddha cannot call the Ehibhikkhu? Ehibhikkhu is no need to find the row and bow. Buddha calling the Ehibhikkhu at the time automatically wearing the robe and holding the bow. Now why the Buddha cannot call the Ehibhikkhu this Bahira Darusiya? Reason is he didn't offer the previous life the road to the he not yet offer the road. No? Maybe one set or road, although he never offer either. Therefore Buddha cannot call the Ehibhikkhu. No? If he already offered the road in the previous life, Buddha can call the welcome the Ehibhikkhu. At the time, suddenly change to the layman like to the bhikkhu appearance. No? So this offering rule also important. No? Nah, jadi pertanyaannya kenapa Buddha nggak ajak aja Bahira Darusarya ini dengan sebutan Ehibhikkhu kan? Jadi Ehibhikkhu itu bahkan umat awam sekalipun kalau Buddha udah panggil Ehibhikkhu, maka seketika semua baju umatnya langsung berubah dan langsung berpenampilan sebagai seorang bhikkhu dengan jubahnya lengkap gitu. Itu Ehibhikkhu. Ya. Jadi kalau Buddha panggil Bahira Daracariya langsung bilang Ehibhikkhu, nah dia udah nggak usah cari jubah lagi gitu kan. Nah, tapi kenapa Buddha nggak panggil? Jadi ada syaratnya. Ehibhikkhu itu minimal dalam satu kehidupan dia pernah berdana satu set jubah. Nah, so only one set of robe, you know, egg parikara. No one row only. Robe only. Patah no need. Row is important. Oh. Cuman satu set jubah doang ya. Itu syarat untuk bisa Ehibhikkhu. Jadi mungkin Bahira Daracharya ini nggak pernah berdana jubah, makanya Buddha juga dia nggak punya kama untuk bisa ditabis sebagai Ehibhikkhu. Makanya penting ya untuk berdana jubah. But Uttamananda always bring the one cell root now. Now you are playing now. You are playing the root, right? Udah bawa jubah. Yeah. He worrying. He cannot be called by Ehibhikkhu. So he always bring the how many cell of root you are bringing for ordination? Two or three cell root. Okay, so anytime he can ordain now. Insurance. Ya, Uttamananda ini dia kemana-mana bawa jubah ya. Jadi kalau misalkan di tengah jalan ketemu Buddha, rupanya dia nggak bisa dapat Ehibhikkhu, dia udah siapin jubah. 2 atau 3 set katanya. Okay, now number 6 the Bhagavad is the Payata. Payata is effort, viriya, diligence. Buddha is the most powerful viriya person. No, sometimes Buddha sleep 1 hour 20 minutes only. No, one day 1 hour 20 minutes only Buddha sleep. The rest of time Buddha effort a lot, try a lot for all the living being. No? So tomato sometimes the whole day like that. No? Daytime, nighttime, human, Deva, Brahma, no? Many listeners he get the tomato. No? To escape the wrong rebirth. No? So Buddha diligence, payata, no? Power also very high. No?
Nah, berkah yang keenam adalah berkah apa ini namanya? Kegigihan kali ya. Dalam hal upayanya, dalam hal energiknya ya, itu yang paling tinggi gitu ya. Jadi Buddha itu bahkan jadwal rutinitas sehari-harinya, karena bisa tidur itu cuman 1 jam 20 menit dalam satu hari. Jadi 1 jam 20 menit waktu untuk istirahat, ya sisanya seharian tuh bisa bisa seharian untuk ngasih dhammatok gitu. Terlepas dari pindah patah dan sebagainya, itu bisa seharian untuk dhammatok aja. Nah, jadi dalam hal tenaga, dalam hal usaha, itu Buddha merupakan orang yang paling rajin di dunia ya. Selama 45 tahun gitu. Okay, so this is the meaning of the Bhagava. Isriya Dhamma Yasa Siri Kama Payata. Oh, six kind of the Bhagava. No? Okay, so in the Girimanala Sutta, this Bhagava is just a name only, no? Buddha name, no? Buddha dwelling there in the Jetavana monastery, this meaning. No, that time, Tina Kopana Saminaya Smagiri Manando Abadigo Didukito Balagila no. Whenever Grimananda was afflicted, suffering and very sick, no, at the time. No. Ya, jadi itu tadi enam kualitas dari Bhagawa ya, 6 kualitas, makanya Buddha disebut yang terberkahi. Ya, jadi tapi di Girimananda Sutta ini kata Bhagawa itu merujuk pada subjek Buddha, yaitu Buddha sebagai seseorang, bukan merujuk pada kualitasnya gitu. Jadi di situ kan setelah kalimat pertama, maka kalimat keduanya tenako pana samayena, ya kan. Dan pada saat itu yang mulia Girimananda seorang bhikkhu, dia sedang terjangkit penyakit ya, sedang menderita ya. So in this sentence, no, Ayasama is this is our nominative case because they are modified to Grimananda. No? So Grimananda also nominative case, Abadiko also nominative, no, Dukhito also nominative case, Balagilana also nominative case. They are all the same person. No? So whenever Grimananda is a Abadika person, Dukhita person, Balagilana person. So Meva is a hoti, singular, no? Because Girimananda is a one bhikkhu only. Therefore, they use a hoti, no? Singular word, no? Jadi di sini kata ayasma yang artinya yang mulia gitu kan. Ayasma ini berada kalau dalam teknis palinya disebut kasus nominatif. Mungkin kurang lebih sebagai pelaku gitu ya. Jadi ayasma ini yang mulia itu maksudnya adalah pelakunya, yaitu Girimananda. Girimananda itu juga nominatif gitu. Artinya merujuk pada Bante Girimananda. Jadi yang mulia di sana merujuk pada memanggil Bante Girimananda itu. Kemudian di sana juga ada katanya Abadiko Dukito Balagilano. Abadiko itu istilahnya seorang yang terjangkit gitu ya. Dukito seorang yang menderita, dan Balagilano seorang yang sedang sakit. Ya. Jadi di sana Abadiko, Dukito, Balagilano semua menuju pada subjek. Subjeknya yang mana? Yaitu Bante Girimananda tadi. Jadi semua ini dari Ayasma, Girimanando, Abadiko, Dukito, Balaginano semuanya kasus nominatif. Artinya semua menjelaskan si pelaku. Si pelaku dalam kata ini, si subjek dalam kata ini yaitu Bante Girimananda. Di sini kata kerjanya apa? Hoti. Hoti itu adalah kata kerja untuk kasus nominatif tunggal. Karena di sini pelakunya cuma satu orang, yang dirujuk sebagai subjek itu cuma Bante Girimananda. Karena satu orang maka hoti, kalau lebih maka honti gitu kan.
hoti di sini artinya terjadi gitu. Jadi sedang terjadi sesuatu pada Bante Giri Menanda gitu. In this sense, Tena Samayena is the reality that this is an instrumental case, but meaning is a locative meaning. No? Tena Samayena is an instrumental singular, but meaning is a locative meaning. Therefore, they translate at that time like that. No? Sometimes instrumental is a locative meaning. No? Nah, jadi di sini ada kata tena ko, ya. Tena ko di situ Tena Samayena. No? tena sama yena. Ya. Hmm. Tena, oh ya. Tena sama yena itu kan sebenarnya kalau Pali kasus instrumental, ya kasus instrumental. Tapi di sini kasus instrumentalnya itu memiliki makna sebagai lokatif. Yeah. Lokatif itu maksudnya keterangan, kalau nggak keterangan tempat, bisa jadi keterangan waktu gitu. Nah di sini tena sama yena itu merujuk pada keterangan waktunya. Jadi pada saat itu maksudnya. So if you know like that, you are easily can memorize the Pali. No? Yeah, So yeah. easy. If you know the one by one, then you easily can memorize the Pali. Not difficult. Hmm. Hmm. Kata Sedo ya. Kalau kita bisa membedah kalimat seperti tadi ya, satu kata per satu kata kayak gitu, maka kita bisa menghafal Pali dengan mudah. Okay, now athakho ayasama anando yena bhagava tenupa singami. This sentence although you can see easily there, no? Ayasama anando. This is a nominated subject. Ayasama anando upasingami. Upasingami is a verb here, approach, no? No, upasingami, no? So ayasama whenever another approach. Approach to where? Yena bhagava, no? This also the locative meaning, no? So Buddha is stay maybe in the one kuti maybe at the time whenever another approach to the Buddha. This meaning, no? Nah, kemudian kalimat berikutnya atau ko ayas ma'anando gitu kan, sama seperti tadi ayas ma'anando ya, itu pelaku, kemudian kata kerjanya apa? Upasang kami. Upasangami. Upasang kami ini artinya mendekati atau menuju ke gitu ya, menghampiri. Jadi menghampiri apa? Di sini ada kata penghubung yena dan tena gitu ya. Yena itu artinya menghampiri ke siapa gitu, ke Bagawa sebagai keterangan tempat di sana. Yena Bagawa ini adalah keterangan tempat tadi, lokatif. Jadi mungkin Bagawa sedang berdiam tadi kan di mana? Di Jetawana gitu kan. Jadi menghampiri Bagawa di Jetawana kayak gitu maksudnya. Ya, right? Yeah. So Tena Upasangami, according to their reading, recitation, Tena Upasangami, like that. Become like that, sound like that. Really is that Tena Upasangami. Tena Upasangami, like that. It is. English also always like that. Every language they have the sound, the Sandhi sound. Sandhi, we call the connection sound. So it is, we never say it is. In the same way, Pali also like that. Tena upasangami, tenupasangami, like that. So where is like that. So we have a sound is a connection each other. Now, Pali also like that. Nah, jadi tadi yena dan tena ini sebenarnya kata penghubung yang menunjukkan di mana di situ gitu ya. Jadi di mana di situ. Tapi di sini tena upasang kami. Tenanya ini jadi kesimpan apa ya? Terselip dengan kata upasang kami. Harusnya tena upasang kami. Tapi karena diucapkan cepat, makanya jadi berbau ten upasang kami. Sama kayak kalau bahasa Inggris kan it is jadi it's gitu kan. Atau
kalau bahasa Indonesia mungkin terima kasih jadi makasih gitu. Semua jadi gabung. Semua bahasa ada kayak gitunya. Upasangamitta bhagavata bivadetva ekamantan nisidi. So this nisidi also what? This also subject is Ananda. Ananda sit down. No? Ekamana is in the suitable place. No? So this acoustic key also sometimes they use locative meaning. No? So locative meaning are many. No? Instrumental also sometimes they have locative meaning. Now is this acoustic. No? Ekamana is acoustic. Grammatic is acoustic, but locative meaning. Therefore, they translate in the at the one side or on the suitable place. No? So before sit down, no, he already approved and already paid homage to the Buddha. No? This meaning he say Upasangamitva Bhagavata Abhivadetva, having homage to the Buddha. No? Kemudian kalimat berikutnya kita mulai dari kata nisidi. Nisidi ini adalah kata kerja sebenarnya, yang artinya duduk. Jadi ditanya itu kan, ini kan kata kerjanya duduk. Siapa yang duduk? Kita merujuk ke kalimat sebelumnya, yaitu Bante Ananda kan, Ayasma Anando. Dia sebagai subjek. Kemudian kata kerja di kalimat keduanya adalah beliau duduk gitu. Duduk, tapi ada kata keterangan yaitu eka mantang. Eka mantang ini kalau secara grammar dia adalah kasus akusatif. Tapi kasus akusatif memang agak teknis lah ya. Tapi fungsinya sebenarnya di sini sebagai keterangan tempat gitu ya. Jadi keterangan tempat istilah teknisnya lokatif. Lokatif tadi kan bisa tempat, bisa waktu kan. Di sini walaupun kasusnya akusatif tapi fungsinya adalah lokatif. Spesifiknya merujuk pada tempat gitu. Artinya duduk di satu tempat. Tapi sebelum duduk di satu tempat ada penjelasan yang lainnya lagi, yaitu ada kata upasangkamitwa dan ada kata abiwadetwa. Kalau ada kata tua-tuanya gitu artinya setelah. Jadi setelah mendekat tadi kan upasangkami kan, setelah menghampiri, dan juga abiwadetwa setelah menghormati. Siapa? Bagawantang, menghormati ya apa Buddha gitu. So wherever Ananda is bhikkhu, so always sit down like that. But some they not sit down. No? At the time, how to say? Like in the Mangala Sutta, Yena Bhagavate Nupasangami Upasangamita Bhagavatam Bhivadetva Ekamanda Atasi. Atasi is a stood. No? Standing. This city is a sit down. No? Some they want to go back quickly, so they not sit down. Okay. Ya, jadi di sini Bante Ananda kan sebagai pelaku kan. Jadi ini dalam berbagai sutta kita bisa lihat kalau pelakunya itu bhikkhu atau manusia, biasanya setelah menghampiri Buddha dan memberi hormat bakal duduk kayak kita mungkin ya. Tapi dalam beberapa kasus yang lain seperti dalam Manggala Sutta, itu kan yang bertanya kepada Buddha adalah dewa. Dewa itu nggak duduk. Jadi dewa itu biasanya upasangkamitwa bagawantang abiwadetwa eka mantang atasi. Atasi ini adalah berdiri. Jadi dewa kalau menghampiri Buddha, setelah menghampiri dan menghormat, dia nggak duduk, dia berdiri. Beberapa dewa habis dari Buddha mau langsung cepat-cepat pergi. Akhirnya dia nggak duduk lagi. So Mangala Sutta, in the Mangala Sutta also, you can chant at the time, the Inyatara Devata. Abhikanda Yaratiya Abhikanda Ona Kivalaka Panjita Ona Obasidwa Yina Bhagavati Nupasangami Upasangami Dwa Bhagavata Bhivadetva Ekamanda Atasi. Like, no, stand, stood. So, according to the Iryapatha posture, standing is higher posture than the sitting. Sitting is more comfortable. Standing is more higher. Therefore, Dhammakattika, Buddha can giving Dhammato to the standing person.
because standing is a more difficult like that. So therefore, should be no say posture or higher like that. The listener. So listener is sitting, Dhammagadika is standing, cannot. No, cannot. Because at that time listener is a comfortable. Dhammagadika, Dhamma speaker is a difficult position. At the time cannot get the motto to the listener. Like that. So therefore, listener standing, no problem. So for Deva, San Deva, San Brahma always standing. They listen the Dhamma after they go back quickly. Paham nggak? Mungkin saya ubah ininya ya. Mungkin kita beberapa orang bakal bertanya, kan di sana yang mendengarkan Dhamma itu berdiri, sedangkan Buddha duduk kan. Kalau berdiri kan lebih tinggi posisinya daripada duduk. Kok boleh? Kenapa Buddha boleh memberikan Dhamma talk kepada yang posisinya lebih tinggi daripada Buddha gitu? Nah, di sini kita perlu paham sebenarnya ketika seorang Dhamma-katika, pembabar Dhamma mau memberikan Dhamma talk, itu bukan berdasarkan posisinya, bukan berdasarkan posturnya lebih tinggi atau enggak, tapi berdasarkan kenyamanannya. Jadi di sini walaupun berdiri itu lebih tinggi daripada duduk, tapi berdiri itu lebih susah daripada duduk kan. Duduk lebih nyaman. Makanya Dhamma-katika itu hanya boleh memberikan ceramah kepada mereka yang either posturnya sama ya atau yang Dhamma-katikanya lebih nyaman gitu. Jadi walaupun si dewa berdiri posisinya lebih tinggi, tapi sebenarnya berdiri lebih susah daripada duduk. Makanya Buddha tetap boleh kasih ke dewa. Itu. Jadi kalau kita mendengarkan Dhamma, kita duduk selevel ataupun kita berdiri juga masih lebih nyaman yang duduk gitu kan. Itu nggak apa-apa. Nah, di sini tadi si dewa dia nggak duduk karena mungkin dia mau buru-buru cepat pergi gitu ya. Here is the sitting. Buddha also sitting, Ananda also sitting in this case. Nah, tapi dalam kasus ini kasus yang posisinya sama, posturnya sama gitu. Jadi Buddha duduk, Ananda juga duduk gitu. But Ananda is lower than Buddha sitting. Nah, tapi kalau posturnya sama, artinya nyamannya sama dong. Kalau nyamannya sama, maka yang mendengarkan nggak boleh duduk lebih tinggi. Gitu. Jadi sama-sama duduk, maka lebih baik yang memberikan Dhamma talk duduk lebih tinggi daripada kita yang mendengar. Eka mana niseno dvaya sama anando bhagavata ita doja. So ekamata nisiti become ekamata niseno. Why? He want to modify to the ananda. No? This nisiti is a verb. This niseno is at the time this a noun. No. Verb become the noun niseno, not nisiti. No? So, Because had to modify to ayasama ananda. Therefore say nominative case. No? Eka manda niseno ko ayasama anando bhagavata eta doja. Eta doja is eta avoja. No? Avoja is here verb. No? Set meaning. No? Whenever another said to the Buddha, what he said. Ayasama bande giri manando avadiko hoti dukkito balagilano bande. Whenever Girimanada is very sick, no? Afraid that suffering. Sadhu bande bhagavajina yasama girimanando te nupa singametu anukapa upadaya ti anubadaya iti. No? Sadhu means that it is called bande Bhagava Buddha, no? A plush, no? The place where whenever Grimanada stay, no? No? May Buddha approach, no? Our compassion or that whenever Grimanada, no? Taking pity on him, no? So that whenever another requests to book Buddha, no? To visit the Grimanada place, this meaning, no? Nah, kemudian di kalimat berikutnya ya, Eka mantang nisino. Tadi kan Eka mantang nisidi ya.
Di sini kenapa berubah menjadi nisino? Nisino ini adalah kasus nominatif. Tadi kalau nisidi itu kata kerja. Di sini kata kerja berubah jadi kata benda. Kenapa? Karena kata nisino ini merujuk pada dia yang duduk, seorang yang duduk gitu. Siapa yang duduk? Yaitu Ayasma Anando. Jadi Ayasma Ananda merupakan seseorang yang duduk gitu. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia, Bante Ananda yang sedang duduk melakukan sesuatu. Apa kata kerja yang di sini? Kata kerjanya adalah awoca, mengucapkan. Jadi etada woca itu sama kayak tadi merupakan perbauran dari dua kata yaitu etang, awoca. Ya, dia berkata kepada siapa? Kepada Bagawantang gitu, kepada Bagawa. Jadi apa yang dikatakan di sini dikatakan Ayasma Bante yang dalam tanda petik itu adalah kutipan kata-kata dari Bante Ananda kepada Buddha. Jadi di sini yang dikatakan adalah uh, yang mulia, ya, yang terberkahi gitu kan, yang mulia Girimananda sedang menderita, sedang terjangkit dan sedang sangat sakit gitu. Uh, Mohonlah bersedialah yang terberkahi ya kan mendatangi yang mulia Girimananda atas dasar belas kasihanmu gitu kan kayak anu kampang upadaya gitu kan. Nah, itu dalam kata petik ti di situ artinya katanya iti. Kalau mungkin gitu kali ya. Jadi dia bilang bla 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 gitu. So whenever another requests Buddha to visit, but Buddha not agree to visit. Buddha saying, Sachekoto ananda giri mananda sabiku no dasa senya base yasi. Tanago beneda wijadiya giri mananda sabiku no dasa senya sutwa. So avado thana sabadi pasambeya. Buddha, no, teaching that this Krimananda Sutta only, he no visit. So you learn this Krimananda Sutta, no, 10 session. No? After that, you recite nearby the Krimananda. No? After listening this, no, 10 session, Dasa Senya, after that, Krimananda Bhikkhu will be recover. So Buddha said like that. No? So in this case, Satya meaning is a if meaning, if pattern. Satya is a if pattern. No? If therefore it translate if. No? No? Tom meaning is a you, Ananda. No? 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 Bhasayasi is a where to reside. No? No? Dasa Senya is a 10 possession. Bhikkhuno is a to the man Girivananda. No? So if you recite the 10 possession to the Girivananda Bhikkhu, no? At that time, it is possible to recover quickly Girivananda Bhikkhu, this meaning. No? Thana so means immediately. No? Immediately. No? Paripasambiya, no? No? Where we recover like that. No? A bit. Nah, jadi tadi kan Bante Ananda memohon kepada Buddha atas dasar belas kasihan, datangilah Bante Girimananda gitu kan. Karena beliau sedang terjangkit penyakit gitu. Tapi di sini Buddha nggak setuju sebenarnya. Buddha tidak menyetujui permohonan Bante Ananda. Melainkan Buddha bilang apa? Ya, jika kamu ya Ananda melafalkan 10 persepsi ini kepada Bante Girimananda, ya, maka akan memungkinkan setelah beliau mendengarkan tentang 10 persepsi ini, Bante Girimananda akan sembuh seketika dari penyakitnya. Itu. Jadi Buddha suruh Ananda yang kunjungi gitu maksudnya. Nah, jadi di sini kalau secara gramarnya sace di sini itu merujuk pada jika gitu ya, jika ya kan tuang ini menunjuk pada kamu gitu, kamu, jika kamu Ananda ya
Di sini Girimananda Bhikkhuno itu adalah kepada Bhikkhu Girimananda, gitu ya. Dasasanya baseyasi. Baseyasi di sini artinya melafalkan. Basati kan berubah di sini dalam kasus kondisi menjadi baseya. Baseyasi ya melafalkan. Dasasanya melafalkan apa? Melafalkan tentang 10 persepsi, gitu kan. Nah, terus di situ ada kata hanaso ya, yang terakhir hanaso itu sekejap, seketika gitu. So abado, penyakit yang itu ya sekejap, tapi pasambeya akan tersembuhkan gitu. Katamadasa. What are the 10? So Buddha himself asking question, himself answer. So Buddha already advised 10 perception. So at that I have to explain why the 10 perception. Therefore, Buddha asking question. Katamadasa. This question is he doesn't need the answer. Sometimes Buddha ask question, but no need to answer. No? Why Buddha ask question? Because he want to reply. No? Therefore, Buddha sometimes asking question. No? No. No need that to answer. No? So Buddha made that question, he also answer. Katamada's what the 10 like that. No? Nah, kemudian Buddha melanjutkan ya, katama dasa ya. Katama ini kata pertanyaan. Jadi apakah gitu istilahnya ya? Apakah yang 10? Karena tadi Buddha kan bilang kalau kamu melafalkan 10 persepsi kepada Bante Girimananda gitu ya. Nah, kemudian Buddha mengatakan, apakah yang 10 itu? 10 yang mana gitu ya? Nah, kadang Buddha membuat pertanyaan kayak gini, sebenarnya kita nggak usah jawab. Karena Buddha bertanya kayak gini, sebenarnya Buddha mau menjelaskan lebih lanjut gitu. Makanya setelah Buddha mengucapkan apakah yang 10, Buddha akan jelaskan 10 itu mulai dari So this 10 Buddha answer. Anicca senya, natta senya, asubha senya, adinawa senya, pahana senya, viraga senya, niroda senya, sabba lokena vieta senya, sabba sankharesu anicca senya, anapana sati. No, 10 perception. So anicca senya is a perception of impermanent. Anatta is a perception of non-set. Asubha senya is a perception of the fullness, no repulsiveness. Adino is the perception of the danger. No? Pahana is the perception of the giving up. No? Viraga perception of dispassion. Niroda perception of cessation. Sabaloki Navida Sinya, perception of the non-delight in the whole world. Now, number 9, Sabha Singhara is anicca. The perception of dischargement, not impermanent, no? Dischargement, no? Here translation wrong, no? This impermanent is anicca. Here is not anicca, anicca, no? Cha. The opposite of the icha. Icha is a greedy. Icha is a greedy meaning. Icha. No? He need everything. No? Icha. Icha is a greedy meaning. So he has a one handful, he needs another handful. No? He has a like the apple the 30, he needs a 60 now. Such kind of the icha. But this is anicca senya, opposite of the icha. So should be maybe non-desire. The perception of not desire in all formation is better, not impermanent. No? Number 10 is the anapanasati, mindfulness of breathing. 10 perception. So have to explain one by one tomorrow. Jadi tadi kan kita bertanya ya kepada Bante Ananda, apanya yang 10 gitu. Maksudnya adalah 10 persepsi. Jadi Buddha mulai bilang persepsi terhadap apa keadaan tidak permanen gitu ya, apa istilahnya anicca, perubahan ya. Ya. Persepsi terhadap perubahan, persepsi terhadap tanpa diri gitu ya. Persepsi terhadap
kemenjijikan, kemudian persepsi terhadap bahaya, persepsi terhadap merelakan gitu ya. Kemudian persepsi terhadap tanpa nafsu gitu ya, wiragasanya. Kemudian persepsi terhadap nirodasanya, keberhentian gitu ya. Kemudian ada persepsi terhadap sabaloke anabirata sanya, tidak tertarik terhadap apapun yang di dunia. Ya, yang kesembilan adalah sabah sangkaresu anicca sanya. Ya, di sini anicca ini bukan tidak permanen, bukan seperti kata anicca. Anicca ini berasal dari kata an dan icha. Icha ini adalah nafsu keinginan, ketamakan. Misalkan seorang yang udah punya HP, dia kepengen lagi HP baru gitu kan. Seorang yang tadinya punya HP iPhone 13, sekarang muncul iPhone 16, dia mau yang 16 gitu kan. Itu icha ya, ketamakan. Jadi maksudnya di sini sabah sangkaresu anicca sanya. Jadi persepsi ketidaktertarikan terhadap segala jenis formasi-formasi, segala jenis sangkara, ya, segala jenis fenomena yang terkondisi. Yang ke-10 adalah anapanasati. Nah, jadi ini adalah 10 sanya yang Buddha mau jelaskan. Kita akan bahas besok satu persatu gitu ya. Besok. Any question? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Okay, which question? Actually, I see the fishing is iPod. Okay. I want to ask this picture. Yeah, Pakamaya. This is how. Pakamaya. Pakama Koratiya. This He can make that any appearance. I don't understand why it's two days like this. Yeah, because sometimes he visit other universe. Hmm. They sitting together with the other universe living being. They don't know this Buddha. Like, so one Sutta Buddha is like that. They don't know I am Buddha because I appear like together with them like that. So they don't know I am Buddha. Yeah, Buddha sometimes visit other universe. Yeah. Why Buddha create that disappearance? Yeah, Buddha create appearance. Disappearance. Okay. Jadi tadi ditanya tentang gambar ini, ya, apakah gambar ini merupakan contoh dari Pakama Isaria ya, yang yaitu apa otoritas Buddha dalam merubah wujud. Jadi saya udah bilang iya, ini merupakan contoh bahwa Buddha itu bisa merubah wujudnya sesuka hati. Di sini berubah sebagai raja, ya. Jadi ketika berubah menjadi raja ini, maka siapapun nggak ada yang tahu gitu ya. Orang-orang biasa semua nggak ada yang tahu itu adalah seorang Buddha. Jadi mereka semua kira itu adalah raja mereka gitu. Mungkin kalau dalam Sun Gokong cicap jipin ya. Jadi ini. So Buddha already visit many places. No? So in the Southeast Asia, also many places Buddha visit. Southeast Asia. No? In China also have their history. Buddha already visit. No? But at that time, Buddha not create like that. Buddha create like the Buddha appearance only, like that with the robe. No? So many history in the way also have Buddha 2 times already visit our native tongue the way. Our history like that. So at that time Buddha is not like that. They say according to Buddha is with the robe. Right? Ya, jadi kadang Buddha juga udah berkeliling di daerah Asia gitu ya, kemana-mana, tapi biasanya Buddha nggak menyamar seperti ini gitu. Kadang dalam penampilan berjubah aja. Cuman ada riwayat di Dawei, ya, kampung halamannya Sayadaw,
itu ada catatannya bahwa Buddha pernah mengunjungi Dawei sebanyak 2 kali gitu. So 2 times Two times, yeah. with the other Yeah, appearance. yeah. Two times by sky. Oh, From India to Dawei come by sky. So Dawei meaning is come from the Buddha visit the Dawei. Buddha sitting the one mountain or the Dawei. Therefore, this area called the Dawei. So this crosslet is according to the language we call the Hawaii. Hawaii meaning is the Buddha sit down the crosslet on the top of the mountain. Therefore, this area called Hawaii. Hawaii began Dawei like that. Nah, jadi berdasarkan catatannya Buddha pernah mengunjungi Dawei, kota Dawei di Myanmar. Dia itu dengan cara terbang gitu. Jadi Buddha sebenarnya duduk bersila di atas gunung yang ada di Dawei. Jadi kata atau nama kotanya itu sendiri itu berasal dari kata Myanmar, yaitu Hawaii. Hawaii itu dalam arti adalah duduk bersila. Jadi karena Buddha pernah datang dan duduk bersila di sana, makanya kota itu disebut kota duduk bersila gitu, kota Hawaii. Lama-lama berubah jadi Dawei gitu. Dawei. This Sumatra, although sometimes they call the Suvarnabhumi, some people they call this Sumatra Island. Some people say that the whole Southeast Asia called Suvarnabhumi. No? Yeah. So in Vietnam also we saw many sand are the yellow color. No, yellow color. No. Suvarnabhumi is that this land is like the gold color, like that. Golden color. No? So many gold also coming out and then gold. No? Gold mine maybe. This is called Suvarnabhumi. So later the Buddha Sasana spread as Suvarnabhumi. No? Maybe this Sumatra also included maybe. Sumatra Island. Japan? I don't know Japan. Jadi sebenarnya di Sumatera itu kan sering disebut sebagai apa? Suwarna bumi ya. Kita kenal. Suwarna bumi itu istilahnya kalau dalam bahasa Pali adalah suwana bumi ya, tempat yang indah gitu. Jadi itu tersebar di banyak tempat di Asia, termasuk di Vietnam juga gitu kan. Kadang bisa ditemukan pasir-pasir kuning keemasan gitu kan. Jadi katanya suwana bumi ini adalah tempat yang dimana warnanya itu keemasan. Jadi bahkan emas itu mudah untuk keluar di dataran ini gitu. Makanya yang saya dengar Sumatera itu juga termasuk suwana bumi. Are you agree? Tapi Jepang nggak tahu. But Thailand also they call they are Suvarnabhumi, Thailand. Maybe included. Yeah, Thailand sand all the golden color. Thailand. Yeah. In Thailand, sand color is the golden color, where yellow. Yeah. Possible Thailand. Possible. Thailand, Sumatra, all are Suvarnabhumi. Ya, di Thailand juga mereka menyebut dataran mereka itu Suwarnabhumi ya. Tapi memang mungkin masih bisa termasuk gitu kan dalam Suwarnabhumi karena di Thailand juga itu ada pasir-pasirnya itu yang warna kuning kemasan gitu. Jadi Sumatera termasuk, Thailand termasuk gitu ya, bisa aja. Now Sumatra came the kingdom, the Sumatra kingdom. At the time, the king Sriwijaya time. So Thailand is under the Sumatra. Thailand is according to history. Yeah, the Malaysia, Thailand, until the Thailand. Yeah, therefore, in the southern Thailand and near the Penang, they have many the Asian building under the ground. This they also approve. They are Sriwijaya time. Sriwijaya occupying until this area. Like near Vietnam. No, the Thailand. Near Penang. Penang is a Malaysia Penang.
Ya. Malaysia, Penang, Southern Thailand are under the Sriwijaya at the time. So at the time, this Sumatra power are very big, maybe. Sumatra power. Ya, Eh, jadi eh. dalam catatan sejarah kan dulu kerajaan di Sumatera itu pas masanya Sriwijaya. Ya, Sriwijaya itu kan apa kerajaan yang sangat kaya ya. Daerah kekuasaannya itu bisa sampai tercakup daerah Thailand gitu. Jadi sebenarnya kalau secara catatan Sriwijaya ini Thailand itu dulu berada di bawah Sumatera. Itu maksudnya itu merupakan salah satu wilayah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Ya, bahkan sampai di dekatnya Penang ya, itu juga masih daerah kekuasaannya Sriwijaya. Makanya kadang ada bangunan-bangunan Sriwijaya yang masih terkubur di sana gitu kan, kadang digali ketemu. Nah, itu makanya dulu masa Sriwijaya itu Sumatera merupakan tempat yang sangat powerful. So now in the Kedah, in the Malaysia, the Penang state, now Kedah, and near the Thailand border, this area, now, a lot of the now plantation, but under the ground, a lot of the Buildings. building the foundation. Oh, So this meaning is Kedah. ancient time the Buddha Sasana already very powerful, maybe this area. But government not allowed to find the building now, so difficult to find now. Maybe not our plantation now, our plantation. What's the name again in Malaysia? Kedah state. Kedah. Near the Thailand. Kedah. Oh, ya daerah di Malaysia ya namanya Kedah. Itu sampai perbatasan Thailand juga. Sekarang udah banyak dipenuhi sama tumbuhan-tumbuhan gitu. Tapi sebenarnya di bawahnya itu masih banyak bangunan-bangunan kuno yang terkubur. Jadi itu bangunan kuno merupakan catatan sejarah dari kerajaan Sriwijaya di mana masanya ajaran Buddha itu sedang powerful. Nah, tapi sekarang udah dilarang untuk menggali situs tersebut gitu ya, dilarang oleh pemerintah. Gitu. Okay, share a minute. Idame punya asawa kaya wa hotu. Idame punya nibbana sabbajeyo hotu. Mama punya bagan sabba satana bajemi. Te sabe me sama punya bagan labantu. Sadhu, sadhu, sadhu.